Balik lagi di Perbincuanan Podcast bareng gue Ubay, Bro Erik, dan Mas Andreas. Ini tadi kan abis ngomongin soal segmentasi lagi gitu ya. Nah, ini pengen balik lagi nih ke sosial media. Kan kalau dipikir-pikir, sosial media itu, gue ambil contoh Instagram lah ya. Gitu. Instagram itu kan sebetulnya yang kadang suka dilihat, berapa sih followers gue? Kok followers gue cuma segini? Terus membandingkanlah dengan yang lain gitu kan. Kok followers gue dikit banget gitu. Tapi balik lagi nih, kalau ngomongin followers sebetulnya seberapa besar sih impact kita itu punya kita punya dagangan gitu ya, seberapa besar impactnya kita itu punya followers gitu, untuk jumlah followers gitu, apakah lebih ke arah kredibilitas atau berpengaruh juga ke jualan kita dengan adanya si followers ini gitu, dengan jumlah followers. Oke, kalau kredibilitas itu bisa jadi. Kenapa? Karena ya kita kan manusia ya. Kalau misalkan kita melihat sebuah akun nih, akun jualan, terus followersnya kok 100 misalkan, wah ini jangan-jangan akun ini mungkin akun baru jualan kali, nggak bisa dipercaya dan lain-lain. Itu bisa jadi mempengaruhi. Tapi kalau kita ngomongin tentang efektivitas konversinya, belum tentu. Kenapa belum tentu? Ada juga kok influencer yang punya 2 juta followers tapi nggak bisa menjual 36 piece baju. Nah itu juga ada. Jadi dilihat kembali followersnya itu seperti apa. Apakah followersnya itu juga loyal sama kita, sering interaksi sama kita, ataukah followersnya itu dihasilkan dari hal-hal tertentu seperti beli followers mungkin, atau giveaway, atau hal-hal yang instan-instan seperti itu. Sehingga itu juga mempengaruhi kepercayaan. Karena pada dasarnya ketika orang itu membeli sesuatu, mereka itu bukan membeli barangnya. Kebanyakan mereka itu beli kita, mereka itu percaya dengan kita, jadi kita jual apapun, mereka ingin beli. Jadi kembali lagi ke followersnya, bisa nggak meningkatkan konversi? Bisa, kalau misalkan followersnya itu tertarget, dan followersnya itu juga kenal betul siapa kita, itu bisa. Dan pastikan sobat modalku di sini juga memberikan apa yang mereka butuhkan. Jadi nih, kalau misalkan sobat modalku di sini followersnya emak-emak tadi ya, lalu sobat modalku jualannya aki mobil gitu kan, ya belum tentu emak-emak itu tertarik kan, dan ya pasti kayaknya nggak tertarik. Kenapa? Karena nggak sesuai gitu, nggak relevan. Berikutnya saya mau ngulik lagi tentang nih, kalau caranya naikin followers itu bisa ya kita bikin konten yang relate gitu. Kalau misalkan IG kita tahu di Instagram tuh ada hashtag ya, kalau nggak salah itu bisa buat jangkar narik orang-orang baru. Nah, untuk yang lain bagaimana? Apakah itu sudah benar cukup seperti itu? Apakah ada strategi lain kayak gitu, Mas? Oke, ada salah satu strateginya Gary V ya, kalau teman-teman tahu, yang namanya 502. Apa itu 502? 502 itu seperti ini. Jadi sobat modalku di sini mencari 50 konten yang relevan yang sekiranya ada target pasar sobat modalku, lalu memberikan 2 interaksi di sana. Interaksinya berupa like dan komen. Contoh, kalau tadi case-nya kita target pasarnya emak-emak nih. Lalu gimana caranya kita bisa, selain dari optimasi kontennya, gimana caranya kita menjangkau orang baru? Simple, sobat modalku coba cari emak-emak ini berkumpulnya di account seperti apa. Contoh kayak tadi kan, account yang seperti ya saya nggak tahu ya brand apa ya, ini nggak sebut brandnya. Betul, account parenting mungkin, atau account resep. Nah di sana kan mereka berkumpul kan, mereka berinteraksi, lalu mereka juga lihat kontennya. Yang kita bisa lakukan apa? Kita bisa tinggalkan like dan komennya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa dilirik nih sama si emak-emak nih. Ini akun tentang apa sih? Dan ini akun kok sering komen ya? Ini bahas apa sih? Dan dari sana kita juga bisa mendapatkan jangkauan secara gratis. Dan pastikan sobat modalku juga nggak memberikan komen itu yang ala kadarnya gitu kan. Biasanya kayak mantap gitu ya, setuju ya, atau apalagi keren gitu kan. Dia nggak hanya gitu aja, tapi misalkan dia bahas tentang resep masak kare ayam misalkan. Nah, coba sobat modalku berikan komen seperti, iya ini enak ya, tapi bisa ditambah dengan bumbu ini, mungkin saya sudah coba dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menarik perhatian orang-orang yang melihat konten ini. Mereka yang followersnya akun tersebut, mereka akan melihat, oh ini akun tentang apa ya. Lalu mereka ulik nih, oh ini akun tentang resep, ya saya bisa follow orang ini juga, kayaknya saya butuh.
Nah, itu adalah salah satu strategi yang bisa kita lakukan selain dari optimasi kontennya. Jadi komentar-komentar yang bisa menjaring mereka, yang menarik mereka pun juga diperlukan ya, nggak cuma yang komentar 1 kata, 2 kata, tapi yang memang menarik hati dari emak-emak tadi ya. Betul. Ini kita jadi bahas emak-emak. Sebetulnya antara followers dan juga konten itu mana sih yang jadi prioritas? Apakah kita bisa menjalankan itu bersamaan, atau justru kita harus fokus dulu ke salah satu? Apakah kita naikin followers dulu, atau kita justru lebih fokus ke kontennya nih? Oke, jawabannya adalah kontennya. Kenapa? Karena dari konten lah followers itu datang. Ya kan nggak mungkin kan orang itu mau follow akun kita kalau konten kita nggak menarik kan. Jadi yang pertama kita harus optimasi kontennya, baru nanti kalau kontennya menarik dan kontennya relevan dengan target pasar tertentu, kita bisa dapat followers kok. Jadi yang pertama dimulai dari kontennya dulu. Kontennya ya yang dibuatnya secara berangsur-angsur, ketika kontennya bagus, maka secara tidak langsung followers akan meningkat. Makin banyak nih mak-mak yang follow kita ya. Betul. Jadi kualitas konten harus sangat diperhatikan gitu ya, Mas. Kita jualan apa sih sebetulnya? Targetnya mama. Nah, saya mau nanya soal ininya nih. Sejauh apa konten itu bisa mengikat orang? Let's say, atau dengan kata lain engage orang gitu lah. Nah, kalau di sosial media sebenarnya konten yang dikatakan engage itu yang gimana sih, Kak? Oke. Konten yang bisa memiliki tinggi interaksi adalah konten yang bermanfaat. Nah, konten yang bermanfaat itu saya kategorikan sebagai 4. Antara itu edukatif, jadi memberikan edukasi tertentu, atau itu entertain, jadi menghibur ya. Entertain itu nggak hanya menghibur seperti kayak prank gitu ya, atau menghibur itu seperti foto OOTD ya. Itu juga termasuk kategori entertain. Lalu kategori inspiratif, jadi inspiratif itu seperti motivasi dan lain-lain. Lalu juga informatif, jadi memberikan informasi tertentu seperti kuliner Surabaya paling viral gitu ya. Nah, itu juga kategori yang bermanfaat. Jadi 4 tipe konten itulah yang memberikan interaksi yang tinggi. Jadi kalau misalkan gimana caranya meningkatkan interaksi, ya buatlah konten-konten yang bermanfaat dan relevan buat target pasar ya. Bermanfaat itu aku kategorikan sebagai 4 tadi. Jadi ya harap diingat teman-teman ya. Jadi inti indikator bermanfaat itu ada 4, edukatif, apa tadi? Menghibur, entertain, terus inspiratif dan informatif. Betul. Oke. Berarti dari keempat itu kita bisa membuat konten yang menarik. Nah, tadi kan ngobrol terkait dengan konten yang menarik gitu ya, dengan adanya 4 kriteria tadi gitu. Tapi perlu nggak sih kita juga mengadakan riset untuk mengadakan konten tersebut gitu? Kan ada, kalau di marketing tuh ada yang namanya SWOT, misalkan Strength, Weakness, Opportunity, Threats gitu kan. Cuma untuk pembuatan konten sendiri, kita perlu nggak sih riset supaya kita bisa memaksimalkan konten kita tuh mau seperti apa nih gitu. Oke. Kalau riset perlu banget sih. Jadi dalam kita membuat konten itu salah satu tantangannya adalah gimana caranya kita menemukan ide kontennya kan. Nah, sebenarnya ide konten itu kita nggak usah pikirkan, kita cari aja. Carinya di mana? Bisa cari dari akun lain. Jadi akun kompetitor kita nih. Kita lihat aja, kita baca-baca aja komennya. Orang-orang itu yang komen itu mereka itu butuh konten-konten seperti apa sih? Lalu kalau sudah ketemu, baru kita sediakan kontennya. Jadi dimulai dari riset dulu, bisa dari riset tanya langsung ke target pasar kita, atau bisa juga dari riset melihat akun lain. Jadi banyak cara untuk kita itu bisa riset dalam membuat sebuah konten. Tambahan pertanyaan, tapi kalau riset itu perlu nggak sih kita pakai lembaga riset, atau kan ya kalau kita usaha online tidak seperti perusahaan besar gitu ya, kalau misalkan pakai lembaga riset kan cukup mahal gitu kan. Tapi bisa nggak sih kita riset kecil-kecilan seperti itu gitu? Apakah justru kita memang harus pakai lembaga untuk melakukan riset? Oke, di zaman sekarang sih udah ditinggalkan kayaknya ya yang lembaga seperti itu. Kebanyakan orang itu risetnya cara barunya seperti ini. Ngadain giveaway 1 juta, tapi syaratnya kamu harus isi kuesioner ini. Nah, isi kuesioner itu sebenarnya mereka secara gak langsung juga riset. Dan risetnya juga low cost kan, daripada kita menggunakan lembaga tertentu. Jadi memang di zaman sekarang itu ya lebih mudah lah ya dibandingkan zaman konvensional dulu sih.
Sudah zaman digitalisasi ya. Aku punya pertanyaan nih Mas, kayaknya agak beda nih pertanyaannya. Kita bisa jump in ya. Nah, aku kan sempet kepoin akunnya Mas Andreas nih. Nah, pas awal-awal tuh yang postingan terakhir tentang copywriting tuh. Nah, kali ini kita ngomongin copywriting. Dan copywriting ini bisa dipakai di semua sosmed atau di IG doang, karena aku lihatnya IG soalnya ya. Kalau di yang lain gimana gitu maksudnya? Oke. Pada dasarnya semua media itu juga butuh copywriting. Nah, copywriting itu intinya cuma 3 bagian ini aja Sobat Modalku. Jadi ada headline-nya, ada judulnya, lalu ada isinya, dan ada ajakan bertindaknya. Contoh kalau bukan di Instagram, di TikTok. Nah, kalau Sobat Modalku lihat TikTok itu kan di bagian pertama adalah headline-nya kan, judulnya kan. Kalau misalkan Sobat Modalku bayangkan nih, apa yang membuat Sobat Modalku ini stop scrolling dan melihat satu konten tertentu? Salah satunya adalah 3 detik video pertamanya kan. Ini video tentang apa sih, penjelas. Kira-kira saya bakalan dapat apa sih? Lalu ini kayaknya menarik deh, ini apa sih maksudnya? Nah, itulah sebuah headline. Sama halnya kayak di YouTube. Dari misalkan Sobat Modalku di sini mencari video cara masak nasi goreng misalkan. Nah, dari banyaknya video yang ditampilkan, faktor apa yang membuat Sobat Modalku di sini tertarik dan melihat satu video tertentu? Salah satunya adalah covernya kan, thumbnailnya kan, itu yang dinamakan headline. Lalu setelah headline, mereka kan melihat isinya, ini video tentang apa sih? Itu isinya, lalu ada juga call to action-nya. Mereka harus ngapain setelah lihat video ini? Apakah itu mereka subscribe, like, comment, klik link bio, atau yang lain-lain? Semua pasti ada yang namanya copywriting. Jadi copywriting ini sebenarnya nggak hanya dipakai di Instagram, tapi di berbagai media pun termasuk konvensional itu juga pakai copywriting. Tapi kalau misalkan ngomongin soal copywriting sendiri, itu kan nggak semua orang sekreatif itu ya gitu untuk membuat copywriting gitu. Itu ada les-lesannya atau based on pengalaman sih? Kalau kayak gitu-gitu? Oke. Kalau untuk belajar sih bisa belajar dari banyak hal sih, bisa dari buku, bisa dari online course, bisa juga dari sumber-sumber dari YouTube. Itu juga banyak banget sih sekarang yang bahas tentang copywriting. Tapi mostly sih ada 3 hal sih yang harus teman-teman tahu sebelum menulis copywriting. Yang pertama kita harus tahu dulu target pasar kita siapa. Yang kedua kita juga harus tahu juga produk kita atau penawaran kita apa. Nah, kalau kita ngomongin tentang produk itu kita jabarkan dulu nih fitur dan manfaat produk kita apa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memudahkan kamu untuk menulis copywriting. Karena copywriting itu saya gambarkan sebagai jembatan. Nah, teman-teman, bagaimana teman-teman itu ingin menjual sebuah barang itu kan tujuannya adalah gimana caranya kita menghubungkan target pasar kita dengan produk kita. Nah, jembatannya ini untuk menghubungkan adalah copywriting. Jadi copywriting itu seperti itu. Lalu yang nomor 3 adalah media menulisnya. Jadi kita juga harus tahu dulu copywriting kita mau ditulis di mana. Kalau misalkan kita tulis di Instagram, dibandingkan tulis dengan di landing page, itu tentu caranya berbeda. Dimana Instagram itu kan tujuannya untuk menarik perhatian orang kan, sementara di landing page tujuannya untuk terjadi penjualan. Jadi tentu copywritingnya berbeda, cara mainnya juga berbeda. Tapi dengan teman-teman Sobat Modalku di sini mengetahui 3 hal itu, Sobat Modalku bisa lebih leluasa nanti untuk menulis copywriting. Ternyata nggak perlu ngeles ya? Ngeles, set. Bajai. Iya, yang pasti iya. Meskipun nggak les kan zaman sekarang kita bisa ikutin ke apa kata orang yang sudah berpengalaman nggak? Kayak Mas Andreas ini gitu. Tinggal follow Instagramnya aja guys. Iya nggak? Bener banget. Dan jangan lupa untuk selalu melihat YouTube-nya Modalku. Siap. Modalku dong. Salah satunya adalah untuk konten yang kali ini. Iya betul. Oke, right. Nah, saya mau nanya terkait dengan channel atau platform yang sudah kita singgung-singgung sedikit, yaitu TikTok. Belakangan TikTok mulai marak dan semua brand, termasuk kita ya, J ya. Kita juga akhirnya buka akun di TikTok dan bisa follow teman-teman. Kita juga banyak konten-konten menarik. Promosi lagi. IG dipromosi, TikTok dipromosi. Jadi kesempatan lo ya. Iya. Dan ya udah pakai dong kesempatan yang ada dong. Dan punya konten-konten tentang pinjaman, bisnis dan tips-tips bisnis di situ. Nah, untuk teman-teman nih, cara ngebentuk branding di TikTok tuh gimana sih, Mas Andreas? Kan ini baru ya, sesuatu yang baru bisa dibilang. Oke.
branding itu kalau diartikan itu branding itu kan persepsi kan. Jadi bagaimana orang itu melihat kita, itulah branding kita. Nah, itu persepsi. Jadi kalau ibaratnya sobat modalku di sini melihat sebuah brand, misalkan brand minuman teh ini misalkan es teh dalam bentuk kemasan gitu ya. Nah, itu kalau misalkan sobat modalku di sini sudah kepikiran nih, oh brand ini. Nah, itu adalah sebuah brand gitu kan. Jadi persepsi ya. Dan persepsi itu dibentuk dari konten-konten yang kita berikan. Jadi kalau ditanya gimana caranya membangun sebuah branding di TikTok, ya caranya salah satunya adalah kita memberikan konten-konten yang kita ingin dipersepsikan seperti apa. Contoh, kalau misalkan saya di sini adalah ini, misalkan saya pakar kecantikan gitu kan. Nah, gimana caranya saya itu mengenalkan orang-orang bahwa saya adalah pakar kecantikan? Ya saya sharing tips-tips seputar kecantikan. Sehingga orang yang melihat akun saya, orang yang melihat saya akan mengira, akan mempersepsikan bahwa saya itu mengerti dan paham tentang kecantikan. Jadi cara membangun brandingnya di TikTok ya kita buat konten-konten yang sesuai dengan expertise kita dan kita ingin dipandang seperti apa. Kuncinya itu di situ. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus mulai membangun persepsi awalnya sebelum saat awal membangun brand gitu. Mungkin gue mau jump sedikit. Tadi kan sempat disinggung soal ads ya, iklan gitu. Sekarang kan baik itu di YouTube maupun di IG, Facebook, dan di TikTok juga itu kan ada yang namanya ads iklan gitu kan. Sarana supaya kita bisa berpromosi. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita berjualan gitu, apakah kita perlu juga beriklan atau justru mungkin lebih baik kita itu organik dulu nih? Seberapa penting sih iklan itu gitu? Oke, ini depends sih, tergantung teman-teman. Jadi seperti yang tadi sobat modalku lihat bahwa jualan online itu kan pertama yang kita harus punya adalah trafficnya kan. Nah, kalau kita ngomongin traffic itu ada dua cara mendapatkan traffic. Yang pertama organik itu jadi nggak bayar, nggak pakai iklan. Caranya gimana? Ya bisa sosial media marketing, jadi manfaatin platform seperti Instagram, TikTok, bisa juga dari e-commerce, lalu bisa juga dari YouTube dan lain-lain. Jadi semua yang nggak berbayar itu organik. Lalu kita kalau misalkan ngomongin tentang berbayar, itu iklan. Jadi iklan di Facebook, Google, Instagram, YouTube, bahkan TikTok pun sekarang ada iklan ya. Kalau ditanya perlu nggak iklan? Jawabannya tergantung kondisi sobat modalku di mana. Kalau misalkan ada budget lebih, ya udah nggak apa-apa iklan. Dan iklan sobat modalku ini sebenarnya bukan seperti pesugihan gitu kan, dimana kalau misalkan sobat modalku pakai iklan nih, itu pasti laris. Itu enggak. Jadi iklan ini hanya untuk mempercepat kamu bisa menjangkau banyak orang. Sama halnya kayak saya analogikan seperti ini. Kalau misalkan sobat modalku di sini minum suplemen rutin, tapi nggak pernah olahraga, lalu makannya sembarangan, lalu juga nggak menjaga pola hidup sehat, tentu juga nggak mungkin gitu kan. Sama halnya kayak iklan. Kalau misalkan sobat modalku di sini udah iklan 500.000, menjangkau anggaplah 500.000 orang, tapi copywritingnya jelek, lalu landing page-nya jelek, nggak bisa sales closing, lalu penawarannya nggak menarik, otomatis iklannya juga terbuang percuma. Jadi kalau menurut saya pribadi itu iklan itu hanya untuk mempercepat. Cuman sebelum sobat modalku iklan, coba dianalisa dulu apakah produknya ini benar-benar menarik dan dibutuhkan target pasar. Kalau misalnya produknya nggak menarik dan nggak dibutuhkan target pasar, mau kita iklan sebagaimanapun, tentu konversinya akan sangat sulit. Jadi ya itulah yang sobat modalku harus pahami ya. Sebelum beriklan coba dianalisa dulu bisnisnya itu apakah memang sudah siap diiklankan, sudah siap di scaling nggak? Seperti itu sih. Jadi tergantung dari kita punya skala bisnis ya, iklan itu diperlukan ya. Betul. Gue pikir kalau misalkan kita jualan beriklan langsung laku. Nggak tentu ya berarti. Tidak ada yang instan, tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan kecuali mie instan. Itu aja nggak instan, harus ngerebus harus dulu. Iya. Oke. Jadi, nah ini jadi memang teman-teman pasti sudah banyak ya dapat sesuatu, dapat insight dari Kak Andreas Siao ini. Nah, dari semua perbincangan ini, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan Mas Andreas untuk sobat modalku nih, biar lebih semangat bisnisnya? Termasuk kan tadi kita kan nyimpulin tuh,
tidak ada yang instan. Itu juga mungkin dalam pesannya. Silakan Mas Andreas, pesan-pesan untuk sobat modalku. Oke. Kalau misalkan ini tadi kayak lebih fokus ke sosial media gitu ya. Nah, kalau sosial media itu saya punya satu quotes sobat modalku yang saya pegang terus sampai sekarang ya. Jadi quotes-nya itu begini. Getting big on social media is actually by being social. Jadi kalau misalkan sobat modalku di sini mau menjadi besar gitu di sosial media, entah itu jadi influencer, jadi content creator ataupun berbisnis online, jangan lupa bahwa sosial media itu cara untuk menjadi besarnya adalah bersosialisasi. Jadi jangan lupa bersosialisasi, entah itu kolaborasi dengan akun lain mungkin, atau melakukan strategi 502, karena kuncinya itu di sana sih. Oke, jadi gitu ya, bersosialisasi. Ngeposting juga sosialisasi ya Mas? Rutin ngeposting di konsep gitu? Rutin ngeposting bisa, cuman kalau misalkan ada yang komen tapi nggak kita bales atau kita nggak juga komentar dengan akun lain, ya sama aja bukan bersosialisasi, karena sosialisasi itu kan 2 arah kan. Jadi kalau kita posting itu hanya 1 arah aja. Oke, jadi buat naikin followers akun pribadi atau buat ketahuan dah. Ada bonus ini. Ya. Yang nggak pasti ya bisa menaikin teman-teman juga lah followersnya kan. Yang buat yang jual. Jadi ya kalau ada jujur sih, sebetulnya ide-ide yang diberikan oleh Mas Andreas ini bisa berlaku di kedua hal ya, baik itu untuk sosial media personal maupun sosial media untuk jualan. Walaupun yang kita bahas di sini lebih ke jualan ya gitu. Jadi insight-nya ini kayaknya bisa berlaku buat kita juga nih. Iya, betul. Ih, gokil banget nih hari ini kita gokil. Dapat banyak insight dari Mas Andreas. Iya. Oke, jadi kami mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Andreas sudah berbagi pengetahuan, insight, sama tips-tipsnya yang menarik buat teman-teman, terutama untuk yang lagi jualan ya. Dan untuk teman-teman yang pengen jadi influencer juga bisa tadi kan, tentang sosial media tuh, cara berinteraksi dengan followers, cara naikin kayak gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngedengerin podcast ini dimanapun kalian berada. Kapanpun kalian dengerin ini, semoga insight dalam diskusi kali ini, dalam perbincangan podcast kali ini bermanfaat untuk bisnis kalian. Yes, tapi jangan lupa. Jadi kalau misalkan nonton video ini, jangan lupa untuk share and like and share lagi and like lagi and share lagi gitu ya. Like-nya cuma sekali sih, tapi share-nya boleh berkali-kali ke siapapun gitu ya. Jadi teman-teman sobat modalku juga bisa mengetahui dan mendapatkan edukasi hasil perbincangan dari kita berdua, Ube dan JT, dan yang pasti sama Mas Andreas. Betul. Oke, untuk next episode perbincangan podcast, kapan terbitnya, kapan postingnya, follow aja, pantengin akun Instagram @modalkuid. Akhir kata dari gue JT dan gue Ube, sampai jumpa di perbincangan pod selanjutnya. Maju cuan, mundur cuan. Thank you Mas Andreas. Thank you Mas Andreas. Thank you teman-teman.